Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Toha TV dimanapun Anda berada, semoga limpahan rahmat dan keberkahan selalu Allah limpahkan untuk kita kesemuanya, khususnya di bulan suci Ramadan tahun ini. Berikut ini kita akan kembali membacakan beberapa fatwa atau satu fatwa Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dengan nomor fatwa 182, masih seputar masalah puasa. Ya. Temanya atau judulnya Hukmul Ihtilam Lis-Shaim. Hukum orang yang mimpi basah, ya. Ini istilah mimpi basah ya. Artinya dia mimpi, di dalam mimpinya itu dia melakukan hubungan seks atau apapun lah itu, sehingga ketika dia terbangun dia mengeluarkan air mani. Dia lihat pakaiannya basah, ya, karena ada air maninya di situ. Ini yang kemudian di dalam istilah kita disebut mimpi basah, ya. Hukmul ihtilam lis-shaim. Nah, bagaimana hukumnya kalau ini terjadi di saat dia sedang berpuasa? Ya, sedang puasa, tidur, pas bangun tidur dia lihat basah, ada air mani yang yang menodai atau membasahi pakaiannya. Nah, bagaimana dengan hukum puasanya? Apakah batal atau tidak? Ya, kita akan lihat di sini jawaban dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ma hukmul ihtilam fi nahari Ramadan? Apa hukumnya mimpi basah di siang hari bulan Ramadan? Wa hadza yatakarrar ma'i katsiran, dan yang jadi problemnya juga ini seringkali terulang. Ya, biasanya ini mungkin terjadi untuk mereka yang belum menikah, ya. Nah, maka jawaban beliau, ya, jawaban beliau, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa atallahu ta'ala umrahu fi khair wa lutuf afiyah, la yu'athir 'alaika syai'an. Ya, mimpi basah tadi, ihtilam tadi tidak ada pengaruhnya untukmu sama sekali. Secara hukum tidak berpengaruh, ya. Bal 'alaika an taghtasil wa tusalli. Engkau hanya diwajibkan untuk mandi saja karena engkau mengeluarkan mani, karena mengeluarkan mani salah satu penyebab kita wajib mandi. Ini yang pertama. Kemudian waktu sholli, yang kemudian kedua engkau sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, engkau sholat. Jadi mandi dulu, baru kemudian sholat. Wala yadur dzalika siyam khususan wa annahu kharajal mani biduni mubasyarah. Dan hal tersebut tidak secara khusus berpengaruh kepada hukum puasamu. Ya. Hukum puasamu tidak batal, ya. Apalagi karena keluar maninya tersebut biduni mubasyarah, karena tidak secara langsung, ya. Tidak ada unsur mubasyarah. Mubasyarah itu karena ada sentuhan kah, atau karena rangsangan dan lain sebagainya, ya, tidak ada. Jadi dia tertidur, bangun tidur, dalam tidurnya dia bermimpi, dia mengeluarkan mani, ketika bangun tidur betul terjadi. Innama ma asyarta ilaihi min takarrurihi yanbaghi an tu'alij dzalika bi raf'il fikri wal wijhati laka fil umuril ula wa ma'anil kitabil aziz wa sunnatil gharra wa syauq ilal haqq wa ila rasulih. Ya. Nah, sekarang ini yang perlu dijadikan perhatian ini, karena tadi engkau katakan bahwa ini seringkali terulang. Nah, ini problemnya ini, ya. Problemnya ini. Jadi kalau terjadi di saat berpuasa, mimpi basah ini nggak ada pengaruh sama sekali dalam hukum puasa. Tapi ketika engkau katakan tadi bahwa ini seringkali terulang. Nah, ketika seringkali terulang, maka engkau harus berikan terapi. Engkau harus berikan perhatian bagaimana untuk jangan sampai sering terulang terjadi, terjadi. Caranya biraf'il fikri wal wijhati laka fil umuril ula. Caranya tingkatkan pola pikirmu, tingkatkan juga pandanganmu di dalam urusan-urusan yang tinggi. Artinya berpikirlah yang jernih. Ya. Jangan mikirin ke arah kesana mulu, yang mungkin terjadi karena engkau tidak bisa jaga pandangan, ya, engkau tidak bisa jaga pendengaran, selalu mengakses kepada hal-hal yang mengundang hasrat dan lain sebagainya.
Ya, sehingga akhirnya pikiranmu ke sana terus. Nah, maka sekarang angkat pemikiranmu, angkat wijhamu, artinya wijha di sini orientasimu kepada hal-hal yang tinggi, kepada hal-hal yang mulia. Ya, pahami ayat-ayat Al-Quran, pahami sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Artinya kita disuruh belajar, itu banyak belajar. Ini yang biasanya terjadi seperti ini cenderung karena banyak nganggur, ya, banyak kosong. Sehingga akhirnya ketika dia kosong dari kebaikan, ya maka dia akan dipenuhi dengan apa? Dengan keburukan. Jadi pikirannya ini kalau tidak diberdayakan kepada hal-hal yang positif, maka akan masuk hal-hal yang negatif. Nggak boleh dibiarkan kosong begitu saja. Harus diisi dengan hal-hal yang positif. Ya, nah salah satunya ya nggak ada lain dengan thalabul ilm, dengan belajar, duduk dengan para ulama, selalu membaca Al-Quran, selalu baca kitab-kitab ilmu, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wasyauq ilal haq wa ila rasulih. Sehingga nanti akan tumbuh di dalam dirimu rasa kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Karena kalau tidak, hati ini bisa dimasuki dengan pikiran-pikiran yang negatif. Fa innahu idza tamakkana dzalika adhaba hadhil athar. Ya, karena ini kalau sudah betul-betul mantap, menetap di dalam hati, maka dengan sendirinya dia akan mensterilkan hati kita, pikiran kita dari pikiran-pikiran buruk tadi. Keluar tuh, terusir itu pikiran buruk. Ya, kalau pikiran yang positif tadi masuk. Fa innahu katsiran ma yakunu natijah immal afkar sabika aw linadharin sabik aw liwijatin sabika qabla al-manam. Karena kecenderungannya mimpi-mimpi basah seperti ini umumnya terjadi, dia merupakan buah dari memikirkannya sebelumnya. Jadi dia mikirin. Nah, mikirin ini munculnya dari mana? Ya, dari ngelihat. Ya, apalagi sekarang dengan di era media sosial ini, wah luar biasa sekali. Ya, dimunculkan tontonan-tontonan, ya, konten-konten yang akhirnya menjadi sampah, ya, yang membekas di hati. Nah, karena tidak pandai menjaga pandangan, hingga akhirnya ngerusak pikiran, ngerusak hati. Nah, terpikir sebelum tidur, terbawa sebelum tidur, akhirnya dia mimpi basah setelahnya, kan begitu. Ya, jangan dipikir gratis, bahaya itu dari setan, nggak bagus, bukan hal yang positif seperti itu. Ya, aulina barin sabik, atau karena dia melihat sebelum dia tidur, melihat sesuatu yang mengundang hasratnya. Auli wijhatin sabiqah qablal manam, atau karena ada orientasi yang mendahuluinya, ya, hayalannya, pikirannya sebelum dia tidur. Itulah yang cenderung membuat orang terulang-ulang mengalami mimpi basah. Jadi apa yang ada di alam sadar kita kemudian mengkristal, itu yang bahkan terbawa ke dalam tidur. Nah, ini yang bahaya. Nah, jadi bersihkan hati kita, jernihkan pikiran kita khususnya menjelang tidur dengan apa? Dengan hal-hal yang bersifat positif. Ya. Wa innama min jihati sihati shaum fa shaum sahih. Nah, sekali lagi kata beliau, kalau ditanya dari hukum puasa, gimana hukum puasanya sendiri? Mimpi basah sementara dia dalam keadaan puasa, nggak ada problem. Fa shaumus sahih. Ya. Wa innama yalzamukal ghusl, engkau hanya wajib mandi saja. Walakin yanbaghi antas aidan litaghsili batinik. Nah, inilah pola Sayyidil Habib Umar. Beliau bukan hanya orang yang concern di dalam bidang hukum saja, ya. Beliau juga adalah murabbi, ya. Jadi ketika pertanyaan ini terkait dengan masalah hukum, beliau bawa juga ke masalah psikologi dari orang yang mengalami hal ini. Ya, bagaimana kondisi hatinya. Jadi kalau ditanya hukum puasa, nggak ada problem. Ente cuma wajib mandi, tapi ente juga punya kewajiban untuk memandikan, mensucikan, ente punya batin. Batinnya ente, hatinya ente juga harus ente bersihkan. Bukan hanya fisik saja ente mandi. Berarti ada problem juga di hati nih. Kok sampai bisa ente mimpi basah nih? Apa penyebabnya? Nah, berarti ada yang salah di hati nih, harus dibersihkan. Ya. Ini kalau sudah berulang-ulang seperti itu, ya. Ini karena kan pertanyaannya karena berulang-ulang. Mungkin kalau sekali, ya, mungkin masih bisa dimaklumi bawaan dari kondisi diri seseorang, ya. Apalagi kalau umpamanya dia belum menikah atau jauh dari istrinya, bisa saja terjadi.
hatta yaqilla mithlu hadza fi hayatik, sehingga yang seperti ini ya minim, tidak lagi sering terjadi di dalam kehidupanmu. Wa yakthur ru'yatul qurbi minal haqq awil mugarrabin awil mara'is salihah allati ta'tika fi naumik. Sehingga diharapkan nantinya kalau engkau bersihkan batinmu, bersihkan jiwamu, ya, engkau mandikan hatimu dan jiwamu itu dengan apa? Dengan zikir, dengan bertaubat kepada Allah, dengan dengan banyak baca salawat, khususnya menjelang tidur. Nah, nanti yang akan terjadi yaktur ru'yatal qurbi minal haq. Yang akan terjadi, engkau akan banyak melihat atau mimpi kedekatan dirimu dengan Allah. Awil muqarrabin, ya, atau orang-orang, engkau akan memimpikan orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, mulai para wali-walinya, kekasihnya, ya, para sahabat, ya, bahkan sampai kepada orang yang paling terdekat dengan Allah, yaitu Rasulullah yang memimpikan beliau, menjadi tanda adanya mahabbah yang kuat pada diri orang yang memimpikan hal tersebut. Dan insya Allah akan menjadi sebab dia selamat dunia dan akhirat, ya. Awil mara'is salihah, atau kalau sudah hati bersih, ya, engkau akan banyak mimpi-mimpi yang baik, allati ta'tika fin naum, yang hadir di dalam tidurmu, ya. Jadi ini jawaban Al-Habib Umar seputar ihtilam atau mimpi basah yang terjadi saat seseorang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan apa yang kami coba terjemahkan dapat menjadi jawaban bagi kita kesemuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.